Biarlah Roh Kudus berkarya bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap melawat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita persiapkan hati kita. Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
merasakan kebaikan-Mu. Naikkan ucapan syukur, naikkan doa, naikkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Allah yang setia.
dan saudara. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama. Kami bersuka karena kasih setia. Menari, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan takkan pernah meninggalkan-Ku, tak pernah tinggalkan-Ku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber berkuasa. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami bersuka karena kasih-Mu. Sama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau yang ditinggikan. Bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkan-Ku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber berkuasa. Ku hidup untuk menyenangkan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkan-Ku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber berkuasa. Hidup untuk menyenangkan. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Yes. Tak pernah tinggalkan-Ku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber berkuasa. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Coba kasih tahu kiri kanan, katakan hidupku menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan hidupku menyenangkan hati Tuhan. Yes, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan,
dan membebaskan jiwa. Engkau bekerja atas dunia dan menghancurkan putih dan membebaskan jiwa. Kami masuk bersebut cara Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkau yang raja atas dunia yang menghancurkan putih dan membebaskan jiwa. Kami berserah keputusannya. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa saat kita berdoa, Tuhan bekerja. Dan saat kita berserah, kekuatannya sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari jemaat bersama kita akan menjadi dari awal Engkaulah jawaban. Doa setiap kita. Saat kami menyembah Tuhan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu
kami berdoa sungguh-sungguh padamu Tuhan. Kuasa-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah pujian tadi Tuhan jadi doa yang sungguh-sungguh kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, mampukan kami, buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, boleh tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat Tuhan yang akan mengganggu kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Salam saudara. Haleluya. 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 Tuhan baik dalam kehidupan saya dan saudara. Sepanjang minggu yang telah kita jalani, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih kepada pengurus yang ada, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk melayani Tuhan di minggu yang kedua. Ya, Tuhan baik dalam kehidupan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pada minggu yang kedua ini tema yang ada adalah karakter saksi Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita harus menjadi saksi Kristus dan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di bumi, ya. Baik, kita akan ambil dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Sebelum kita masuk ke dalam materi, coba kita baca dulu ayat ini karena sangat penting saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16, kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Saya bacakan untuk saudara yang sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya dan saudara adalah garam dunia. Garam dunia berbicara mengenai kekudusan, saudara. Bagaimana anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak kudus, dengan apa lagi dia harus dikuduskan, saudara? Ketika kita percaya, dibaptis, dan saya yakini saudara, Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya dibaptis selam, saya percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kamu adalah garam dunia. Saya dan saudara adalah garam dunia. Tapi garam itu harus memberikan rasa di mana kita berada. Baik di kantor kita, di tempat pelayanan kita, harus berdampak kepada orang di sekitar kita. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat ini memang sederhana, tapi memiliki makna yang mendalam. Tuhan mau kita memiliki karakter atau saksi Kristus yang berdampak kepada orang di sekeliling kita. Ayat yang ke-14 di sini dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus dan benar,
bagaikan pelita, ya. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di bawah kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidupnya benar, yang hidupnya kudus itu bagaikan pelita. Tidak mungkin ya pelita itu ditaruh di bawah gantang. Gantang ini adalah satu alat pengukur yang kalau orang menafsirkan satu gantang itu 34 liter kira-kira begitu, ya. Kayak model bak itu, ya. Kalau pelita ingin menerangi, tidak mungkin dia ditaruh di bawah gantang, tapi ditaruh di kaki dian, ya. Kalau dalam perjanjian lama, kaki dian itu kaki pelita, ya. Jumlahnya ada 7. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab atau pelajari perjanjian lama ada kaki dian, ya. Jadi dulu belum ada lampu seperti ini, ya. Kalau rumah itu biasanya atau rumah ibadah ada kaki dian, tempat naruh pelita. Ya, saya pernah nanya kepada Ibu Bapak Gembala dulu waktu saya masih pertama ikut Yesus, saya bingung kaki dian. Setahu saya dian itu nama orang gitu. Kok ditaruh di kakinya dian gitu? Oh bukan saudara, ternyata kaki dian itu kaki pelita, ya. Ya maklum orang nggak ngerti kan, jadi harus rajin baca Alkitab, mendalami Alkitab, mempelajari Alkitab. Di situ banyak arti-arti yang kadang-kadang kita tidak pahami. Jadi kaki dian itu kaki pelita, ya. Kamu adalah terang dunia. Tidak mungkin orang tidak melihat anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan dipenuhi oleh Roh Kudus dan memiliki karakter Yesus. Ya, karakter anak-anak Allah, karakter warga kerajaan Allah. Dimanapun dia, orang akan melihat dia bagaikan pelita. Bahkan di sini dikatakan, walaupun kota itu ada suatu kota terletak, ya, letaknya di atas gunung yang tersembunyi sekalipun, orang akan melihat, oh di sana ada. Bahkan ketika di dalam kegelapan sekalipun, pelita itu akan menerangi kegelapan itu sendiri, ya. Kita diizinkan oleh Tuhan berada di dalam dunia yang jahat, ya. Saya katakan dunia ini akhir-akhir ini jahat, saudara. Kalau kita lihat di televisi, ya, begitu gampangnya orang membunuh, dibunuh, atau mati terinjak-injak. Ya, seperti kejadian minggu lalu, orang yang hatinya senang ingin menyaksikan pertandingan bola, ketika pulang harus menjadi mayat, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, perlu anak-anak Tuhan ada di dalam dunia yang gelap, yang harus menerangi dunia ini, saudara. Dimanapun kita berada, ya. Memang terkadang, saudara, saya ketika merenungkan firman ini, saya belum berdampak kepada tetangga saya. Saya lebih berdampak kepada orang di kantor, karena interaksi saya dengan orang kantor lebih intens, ya, ketimbang saya berinteraksi dengan tetangga. Nah, dimanapun kita berada, seharusnya kita berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi pelita, menerangi, ya, menjadi garam, menjadi rasa. Ketika kita tidak ada dalam satu komunitas, ya, misalnya kita ada dalam satu komunitas, ya, kita sudah kenal baik. Coba perhatikan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita tidak ada dalam komunitas itu, maka orang akan bertanya, kemana Bapak itu? Wah, nggak seru ya kalau Bapak itu nggak ada, ya. Sama seperti gitu anak muda, ya. Kalau kita ada satu perkumpulan gitu, kalau kita nggak ada, nggak seru rasanya, ya. Nah, kita ada di situ, menjadi pelita, menjadi garam. Ayat ke-16 adalah penekanan dari pelita itu sendiri. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang.
Ya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, saudara. Bukan di depan cermin. Ya. Karena saya kalau ngaca itu di depan cermin. Ada terang di situ ya. Di depan cermin. Hendaklah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang, ya, orang itu memiliki rasa, kemudian orang itu berkata, puji Tuhan. Orang itu memuliakan nama Tuhan. Ya. Orang percaya ketika dia melakukan perbuatan baik, tidak serta-merta orang itu bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya. Begini saudara ya, saya dulu memiliki pemahaman waktu masih di sebelah sana, kalau saya berdosa, kemudian saya menjadi orang kaya, saya harus bersedekah, mengejar pahala supaya kesalahan saya di masa lalu itu bisa dihapus, dikikis. Tapi di dalam kekristenan, sebanyak apapun uang yang kita punya, kita sumbangkan ke gereja, itu tidak menjamin kita masuk surga, saudara. Yang menjamin kita masuk surga adalah kudus. Hidup kudus benar di hadapan Tuhan, maka mahkota kehidupan itu akan menjadi milik kita. Dan nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Ya. Dalam Alkitab ada kisahnya, bagaimana seorang yang kaya, ya, dia sudah melakukan perbuatan baik. Kemudian dia datang kepada Yesus, "Guru, saya sudah melakukan ini. Yesus cuma katakan, "Ya sudah, apa yang ada padamu jual aja. Ikut saya, ikut Yesus." Orang itu karena hartanya begitu banyak, dia tidak mau, saudara, ya, dia menyingkir. Nah, banyak di antara kita, ya, terutama saya tidak menghakimi gereja, saudara, ya. Coba perhatikan, kalau kita ada ke gereja, datang ke gereja, kita memberikan sumbangan yang besar, duduk kita pasti ada di depan. Nama kita selalu disebut-sebut, saudara. Ya, oh Bapak itu kok nggak datang gitu ya. Ya, itu manusiawi, saudara. Ya, tapi ingat, kalau kita diberkati oleh Tuhan, tidak salah kita memberi. Memberi kepada gereja, pekerjaan Tuhan, kepada hamba Tuhan yang memerlukan. Tapi ingat, saudara, ya, yang Tuhan mau adalah kita menjadi orang yang kudus, ya. Ayat ke Kisah Para Rasul 1, ya, Kisah 1 ayat ke-8. Di sini dikatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya. Kalau kita mau jadi saksi, kalau kita mau mengabarkan Injil kerajaan Allah, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dulu, saudara. Ya, baru kita boleh menjadi saksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa dari Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, ya, saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tadi saya katakan perbuatan baik kita, ya, ketika kita melakukan perbuatan baik, itu tidak menjamin kita masuk surga. Ya. Kalau orang berpandangan orang yang kaya menyumbang kemudian dia masuk surga, ya kasihan dengan orang yang kurang beruntung, saudara, ya. Jadi dalam satu komunitas gereja jangan suka tersinggung. Kalau kita sudah memberi sumbangan besar kepada gereja, kemudian hamba Tuhan atau gembala tidak kurang memperhatikan kita yang menyumbang besar, ya. Kalau gembala seperti itu, gembala itu mengerti kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan saya percaya, saudara. Karena sumbangan yang besar itu tidak menjamin orang masuk surga, ya. Tapi kewajiban kita, ya, bulan lalu kita sudah
mempelajari, kita sudah mengerti. Setiap minggu kita selalu diberikan firman mengenai bagaimana kita mengelola ya keuangan kita. Itu yang menjadi dasar berkat untuk kita memberi. Kalau kita mampu, beri saudara ya. Kalau kita berjanji, beri saudara. Saya berapa tahun yang lalu berjanji kepada seorang majelis ya di gereja saya yang lama. Bapak ini berapa tahun lalu saya sudah lupa juga. Dia bilang saya mungkin nanti kalau sudah mau pensiun, saya mau melanjutkan tugas pengembalaan orang tua saya. Artinya dia mau jadi gembala saudara. Di Toraja. Di mana? Sarirah ya mungkin desanya. Desa terpencil. Dia bilang, oh ya puji Tuhan. Pak, nanti kalau saya ada berkat saya sumbang. Berapa tahun lalu? Kemudian berapa bulan lalu, Bapak ini SMS ke saya. Pak Saiful, saya mau bangun ini. Bisa sumbang? Saya bilang, oh ya bisa, siap. Ya, tapi saya nggak sumbang saudara, karena saya belum punya uang pada saat itu. Ya, kemudian Bapak ini dia WA, dia rinci, saya perlu ini, sampai angkanya disebutkan. Saya lihat, oh ya, puji Tuhan. Saya bilang, siap komandan. Saya belum punya uang saudara. Ya, kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya sudah janji loh kepada orang ini, saya mau kasih. Tolong Tuhan ya, supaya saya punya uang saya kasih. Karena saya sudah janji ya. Ya. Kalau dari uang gaji nggak mungkin saudara ya. Uang gaji saya dari saya kerja sampai sekarang dipegang sama istri. Dia kelola. Saya tidak pernah pegang uang gaji. Jadi saya cuma terima slipnya. Oh terima sekian. Teman-teman di kantor biasa senang. Wih naik gaji kita. Istri yang pegang. Ya, enggak apa-apa saudara. Saya orang boros ya. Saya tidak bisa pegang uang. Kalau saya pegang uang selalu habis. Jadi singkat cerita ketika saya berdoa kepada Tuhan, berapa minggu lalu saya ada pasarkan ruko ya. Ruko ruko ini sebetulnya aneh saudara ya. Di satu tempat ini, ruko ini harganya sebetulnya dia maksimal itu sekitar 2M lah harganya. Kemudian sebelahnya mau ya. Tapi yang punya ruko ini enggak mau jual, dia bilang berapapun orang ini beli, saya enggak mau beli, saya enggak jual. Dia bilang, "Bos, jual." Coba tanya sebelah. Saya tanya, "Kok berapa mau dijual?" Kalau dia berani 4M. Saya bilang sama kawannya ini kan, "Kok 4M?" Beli. Puji Tuhan, Saudara. Transaksinya ringan sekali. Berapa dia minta? 2M kasih. 1,5M kasih. 2,5M kasih, 1,5 lunas Saudara. Begitu lunas, yang jual ini bilang, Pak Saiful, ada sedikit ini ya uang. Oh ya puji Tuhan, bisa. Dia transfer. Nah saudara, singkat cerita. Begitu saya terima uangnya, langsung saya transfer. Saya WA Bapak ini. Bro, tolong WA nomor rekening. Tapi BCA kalau bisa supaya pindah buku ya. Jadi begitu dia WA nomor rekening saya transfer saudara. Kemudian orang itu ya ketika saya transfer orang itu memuliakan Tuhan. Dia bilang puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati Pak Saiful. Saudara, tapi dalam hati saya berkata tadi, seberapapun besarnya saya sumbang, tidak akan membawa saya ke dalam surga. Ya, yang ada adalah hidup kudus benar, saudara. Bapak Ibu ketika saya sumbang nilainya itu 2 kali lipat dari yang dia minta. Ya. Jadi Tuhan gerakan saya kasih dia 2 kali lipat. Seandainya saya paksakan pada saat itu saya harus sumbang dia, mungkin saya sumbang setengah dari yang dia minta. Karena itu uang saya yang ada. Tapi saya tahan, saya minta pada Tuhan, begitu saya dapat, saya kasih dia 2 kali lipat dari yang dia minta. Puji Tuhan saudara. Hebat ya Tuhan kita ya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kalau kita bercahaya di depan orang ya, orang melihat kita perbuatan kita yang baik ya, kita berikan apa yang mereka butuhkan, kemudian mereka dapat itu, orang itu akan memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan saya ya, dia memuliakan Tuhan saudara. Karena dia seorang hamba Tuhan, dia kan terima kasih.
Ya. Dia juga memberkati saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itulah kalau kita menjadi garam saudara ya. Jadi anak Tuhan tuh jangan pelit saudara ya. Jangan takut miskin, jangan pelit. Ya. Saya waktu ada di Samarinda, ya saya bersaksi enggak apa-apa ya saudara ya. Ketika saya di Samarinda, sering saudara, kalau saya lagi beribadah seperti ini, itu saya kuras dompet saudara. Apa yang ada di dompet saya itu saya masukkan di persembahan. Jadi di mobil masih ada, tapi paling 5.000 ya, 10.000 untuk uang parkir. Di rekening, di tabungan ada. Tapi kuras dompet itu sering saya lakukan di Samarinda. Makanya tidak heran ketika saya di sana saya diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Ya, ini berbicara mengenai berkat Tuhan. Ya. Kesaksian ketika kita tidak pelit untuk menabur, ya minggu lalu kita diajarkan menabur. Ya, itu salah satu. Makanya kalau kita menjadi anak Tuhan, ketika kita diberkati, jadikanlah diri kita ini garam dan terang dunia. Ya. Jadi kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi garis bawahi kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, kalau Roh Kudus turun atas saya dan saudara. Baru kita boleh menjadi saksi. Ya. Di Makassar, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi, bahkan di seluruh Indonesia. Ya, kalau kita hanya menjadi orang kaya yang menyumbang, kalau kita enggak ada Roh Kudus, ya sama aja kita seperti orang yang ada di dunia, saudara ya. Orang dunia begitu, ketika dia menyumbang namanya mau disebut, namanya mau dipampangkan, duduknya mau di depan, ya dihormati, dihargai. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ada 5 hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita mau masuk ke dalam dimensi atau kita masuk ke dalam tugas atau kita masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang menjadi saksi Kristus. Ada 5 hal ya yang ditekankan oleh GBI pada pagi hari ini. Ya, sebetulnya banyak hal ya, tapi mungkin 5 hal ini adalah yang sangat dibutuhkan akhir-akhir ini oleh jemaat yang ada di GBI. Ya, bahkan seluruh Indonesia mungkin sama temanya ya. Yang pertama, tidak suka menuntut, saudara. Ya, anak-anak Tuhan itu ketika dia percaya kepada Yesus, ya, dia sudah diselamatkan, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, tidak suka menuntut, saudara. Ya, coba kita buka dalam Matius 21 ayat ke-38. Ya, jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi ya, sukanya menuntut. Matius 21 ayat ke-38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang ketika kita masuk dalam satu masalah ya, kita suka menuntut kepada Tuhan. Ya, doa kita doa yang mengancam bahkan kepada Tuhan. Kalau saya tidak begini Tuhan, saya tidak mau melayani. Kalau saya ketemu orang yang itu ya, saya tidak mau datang gereja. Saudara, jangan seperti orang Farisi. Jangan seperti ahli Taurat. Ya, kedua orang ini ya, ahli Taurat dan orang Farisi ini bukan orang sembarangan, saudara. Kalau Taurat ya, kitab Taurat itu mereka baca itu sudah hafal mereka. Mereka mengerti. Tapi mereka tidak memahami bahwa ketika mereka berbicara kepada Yesus. Mereka mau minta tanda. Ya, sama kita juga kadang-kadang
kita sudah percaya kepada Tuhan atau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, ketika kita pulang ke rumah ada masalah, kita suka menuntut kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya enggak gini, aduh Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan, percayalah. Ya. Selama kita hidup, Saudara, hidup saja kudus, benar, berusaha, bekerja semaksimal mungkin, nanti berkatnya itu mengalir, Saudara. Jangan suka menuntut yang lebih kepada Tuhan. Tuhan tahu kok, ya. Sejak manusia diciptakan, sejak saya diciptakan, ya, misalnya saya ya, dari kandungan ibu saya, Tuhan sudah tentukan memang saya menjadi orang percaya. Saya menjadi pelayan Tuhan. Dengan ya ketidakmampuan saya, tapi saya berusaha, Saudara, belajar firman Tuhan. Belajar sendiri firman Tuhan. Mengerti, mendalami, baca tiap hari. Ya. Saya tidak menuntut lebih kepada Tuhan, tapi saya belajar. Makanya Saudara yang terkasih, anak-anak Tuhan yang berhasil itu adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya itu tidak pernah menuntut kepada Tuhan, tapi tetap setia kepada Tuhan, ya. Beribadah kepada Tuhan, ada jam-jam ibadah ya ibadah. Ada jam-jam doa secara pribadi, ya kita bertemu kepada Tuhan. Memang paling baik, Saudara, ya, kalau kita ada masalah, berdoa kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan dulu. Tuhan tuh senang dipuji, Saudara, ya. Seperti kalau kita anak-anak ya, kita ketemu dengan orang tua, kalau kita minta sesuatu, jangan langsung marah-marah sama orang tua kita, ya. Pokoknya kalau nggak dibeliin HP, ya kan nilainya jelek, enggak. Puji-puji dulu orang tuanya ya, pulang kerja, wih papi siapkan minum misalnya, ya kan, bercandain papinya, ya sama Tuhan juga seperti itu tuh ya. Kalau kita ada masalah kita datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik, Engkau benar, Engkau Allah yang Esa, satu-satunya Tuhan yang mampu sanggup menyelesaikan setiap persoalan hidup saya. Saya hanyalah hamba Tuhan yang mau berlutut kepadamu dan memuliakan namamu. Ya, Tuhan tahu kok, Saudara, isi hati kita. Memang terkadang kalau doa itu kita tidak sadar, Saudara, ya. Doanya panjang, ya, kalau kita doa syafaat boleh sendiri panjang-panjang ya, tapi kalau dalam komunitas jangan juga kepanjangan, Saudara, ya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang tidak boleh kita lakukan adalah sifat kekanak-kanakan, ya. Kalau kita mau jadi saksi Kristus, karakter yang harus dihindari itu tidak boleh kekanak-kanakan. 1 Korintus 13 ayat ke-11, ketika aku kanak-kanak, 1 Korintus 13 ayat ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Rasul Paulus katakan ketika dia kehidupan lamanya itu bagaikan sampah, ya, bagaikan seorang kanak-kanak, ketika dia sudah mengenal Yesus, dia menjadi dewasa, Saudara, ya. Dia meninggalkan sifat anak-anak itu. Dia menjadi dewasa di dalam Tuhan. Cara berpikirnya, kebijaksanaannya, menjadi seorang hamba Tuhan, ya, kita juga seperti itu. Ketika kita menjadi jemaat, ya, apalagi sebentar mau ada Natal, Saudara, ya, walaupun Natal belum ada, pohon Natalnya sudah ada. Sudah 1 tahun dia di sini menanti Bapak Ibu untuk Natal, ya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi nggak boleh kanak-kanak, ya. Natal ini ya, nanti sebentar kita rapat, misalnya, ya, buang sifat kanak-kanak itu, ya, harus dewasa. Natal itu, ya, atau apapun itu, ya, ketika kita melayani Tuhan, jauhkan sifat kekanak-kanakan, ya. Anak-anak itu sifatnya seperti apa sih? Suka marah, suka cemburu, suka tersinggungan, ya kan? Apalagi? Mau diperhatikan terus sama ibu gembala gitu, ya.
mau diperhatikan terus sama pelayan-pelayan Tuhan. Jauhkan itu saudara. Jadilah dewasa. Karena itu salah satu karakter untuk kita masuk ke dalam atau menjadi saksi Kristus. Ya. Yang ketiga, tidak suka mencari kekurangan. Nah ini saudara, ini sering kali kita dapat ketika kita, ya karena kita ada di gereja saudara ya, tentunya kita akan membahas mengenai pelayanan ya. Ketika kita melayani Tuhan, banyak yang tidak sempurna saudara ya. Seperti tadi musiknya saya lihat kurang sempurna ya, maaf bicara saudara ya. Keyboardnya terlalu keras, sakit kuping saya tadi. Ya, mungkin volumenya sedikit dikecilin, tidak apa-apa saudara. Ya, itu adalah pembelajaran. Loh kita menegur orang boleh kan? Boleh saudara. Tapi kenapa Pak Sepul bilang tidak suka mencari kekurangan? Oh ada ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat ke-14. 1 Tesalonika 5 ayat ke-14. Ya, Paulus katakan begini. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ayat ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing terhadap semua orang. Ya, senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bapak Ibu, ketika kita menegur orang itu boleh saudara ya. Asal kita tidak mencari kekurangan. Misalnya ya, kadang-kadang kita suka berbicara begini, oh cobanya kayak gini. Kalau kayak gini kan jadinya kayak gini lebih bagus. Itu mencari kekurangan saudara. Sesuatu yang sudah terjadi kemudian kita membandingkan dengan apa yang kita mau. Ya. Saudara, saya percaya Tuhan menciptakan kita dengan masing-masing talenta yang ada. Ya. Kita kumpul di tempat ini ya, di gereja ini, misalnya gini saudara, ini kumpulan 100%. Untuk mencapai angka 100%, ya, pasti kalau kita baca firman Tuhan mengenai talenta, kan talentanya beda-beda saudara ya. Nah, misalnya 100%, Tuhan pasti izinkan, oh kelompok ini mungkin dia 20%. Kelompok ini mungkin dia 30%. Kelompok ini 50%. Secara keseluruhan dia sempurna menjadi 100. Nah, dalam kita melayani Tuhan ya, dalam kita ada di dunia ini saudara, tidak semua kita memiliki kemampuan dan skill yang sama. Oleh sebab itu kadang-kadang kita suka mencari kekurangan orang dibanding kelebihan orang itu. Banyak orang yang kurang ya, tapi ketika dia memiliki kemampuan yang lebih dalam setia kepada Tuhan, kita kurang perhitungkan saudara. Banyak orang yang kalau kita lihat secara manusia, orang itu tidak mampu ya. Tapi kedekatan dia kepada Tuhan membuat kita kadang-kadang malu saudara ya. Saya perhatikan kalau saya ke gereja, ada orang yang diam aja seperti itu, tapi dia rajin ke gereja. Ya. Ada orang yang pecicilan, tapi kadang hilang, kadang timbul, kadang tenggelam. Ya, ya saudara. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita kadang-kadang ada di posisi itu saudara ya. Kita suka melihat kekurangan orang. Nah, salah satu karakter yang Tuhan tidak mau ketika kita menjadi saksi Yesus adalah jangan melihat kekurangan orang. Ya. Tapi kita menegur boleh saudara ya. Karena memang Tuhan izinkan kita memiliki perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita. Ya. Yang ada adalah saudara, di sini dikatakan kami juga menasihati kamu. Jadi Paulus menasihati jemaat di Tesalonika, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya, mungkin pada saat itu banyak jemaat yang hidupnya tidak tertib ya. Kemudian hiburlah mereka yang tawar hati ya. Jadi
jangan mencari kekurangan orang, tapi kekurangan itu kita hibur orang itu, saudara ya. Kalau dia melakukan kesalahan, ya sudah, kita hibur saja supaya dia tidak melakukan kesalahan yang kedua kali. Bahkan belalah mereka yang lemah. Ayat ini dikatakan belalah mereka yang lemah. Jangan mencari kekurangan orang, saudara ya. Karena bagaimana kita mau jadi cahaya kalau kegelapan itu, ya, kita ini cahaya, saudara. Ketika ada gelap, kita masuk menjadi orang gelap, kan enggak. Kita cahaya yang harus menerangi kegelapan, ya. Oleh sebab itu di sini dikatakan belalah mereka yang lemah, ya, hiburlah mereka yang tawar hati. Kita menjadi garam di situ, saudara. Jangan mencari kekurangan. Tapi kalau ada kesalahan, tegur boleh, ditegur boleh, saudara. Ya, salah itu biasa. Tapi kalau kesalahan ya berarti ya harus dibenarkan, ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Haruslah kita sabar menghadapi orang yang seperti itu. Sabarlah terhadap semua orang. Anak-anak terang itu ketika dia menjadi garam, dia harus sabar memang, saudara ya. Jangan kita malah emosi. Kalau kita emosi, kita bukan jadi garam, saudara. Kita jadi tawar lagi seperti orang itu, ya. Makanya kalau kita sudah jadi tawar, ya udah, kita diinjak-injak. Makanya kalau kita menjadi garam, pertahankan. Kami garam dunia, kami terang dunia. Saya dan saudara, garam dan terang dunia. Coba katakan kepada kiri kanan, saya terang dunia. Saya garam dunia, ya. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, ya, tidak suka mengeluh dan kecewa, ya. Ini karakter yang harus dibuang, saudara, kalau mau menjadi saksi Kristus. Amsal 17 ayat ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wah, ayat ini sudah sangat terkenal, saudara ya. Bahkan ayat ini disadur oleh teman kita di seberang, ya. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan suka mengeluh dan kecewa, saudara ya. Jangan suka bersungut-sungut. Bagaimana kita mau jadi terang, garam, kalau kita sendiri tawar, ya. Kalau kita sendiri redup. Makanya harus gembira, ya. Anak-anak Tuhan yang benar itu ketika dia ada masalah, orang itu nggak akan tahu masalah kita. Muka kita tidak seperti muka pepaya, ya. Walaupun ya Oma ya, walaupun badan sakit tetap datang ke gereja, haleluya, pada sakit punggungnya, ya. Ya. Tidak mengeluh, tidak kecewa dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang sudah umur-umur, ya. Kadang naik tangga saya sudah gemetar, saudara. Ya. Bangun tidur pegel-pegel badan, ya. Katakan puji Tuhan. Memang sudah waktunya, saudara. Sudah waktunya ini organ-organ tubuh ini sudah mengering, ya, menciut, ya. Tidak suka mengeluh dalam pekerjaan, ya, dalam pelayanan terlebih. Jangan suka kecewa, saudara ya. Hati ini harus gembira. Apapun masalah kita, ya. Makanya tadi di awal saya katakan ketika kita ada dalam satu komunitas, ya, kita adalah pribadi yang menyenangkan bagi komunitas kita. Ketika kita tidak ada, maka komunitas itu akan menjadi kering. Ya, orang tanya, "Wih, mana si Anu itu? Enggak seru kalau dia enggak ada." Kita terang. Kita garam di situ, ya. Anak-anak muda, kalian di kampus, kalian harus menampilkan karakter Yesus. Ya, orang di luar sana harus lihat bahwa oh seperti ini loh orang Kristen, ya. Modelnya seperti ini. Disakiti hanya tersenyum, ya kan? Tidak mengeluh, tidak kecewa. Walaupun seringkali dikecewakan, dia tidak kecewa. Dia selalu riang gembira. Karena dia tahu, saudara ya. Karena kita tahu ketika kita disakiti, orang itu berurusan dengan yang punya kita. Ya, orang itu berurusan dengan Tuhan. Karena kita anak-anak Allah. Kita anak-anak Tuhan. Kalau orang sakiti kita, biar aja orang itu nanti berurusan dengan Tuhan kita. Kita tetap hibur dia.
kita tetap perhatikan dia. Kita tetap memaafkan, ya. Kalau kita suka mengeluh, ya, kita suka kecewa, maka yang rugi adalah diri kita sendiri, ya. Karena itu dikatakan dalam ayat ini, semangat yang patah mengeringkan tulang, ya. Orang yang suka mengeluh dan kecewa malas, saudara, mau ngapa-ngapain tuh perasaannya malas, ya. Mau malas deh kerja karena kecewa kan dengan bosnya di kantor atau orang-orang di kantor, atau pelayanan mungkin malas deh melayani, nanti disalah-salahin. Ya enggak juga, saudara, ya. Kalau kita kurang bagus harus dipoles menjadi bagus supaya sempurna. Karena memang proses kehidupan ini seperti itu, ya. Kalau kita mau jadi emas yang murni itu di Alkitab ada, emas yang murni itu harus dibakar dengan suhu yang tinggi, ditempa, dibakar menjadi emas yang murni. Sama kehidupan kita. Kalau kita mau tetap tinggal di dalam dunia ini, maka kita akan ditempa terus oleh Tuhan. Diizinkan masalah. Supaya kita menjadi orang yang kuat, ya, memiliki karakter saksi Kristus yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kelima, tidak mengandalkan logika dan perasaan. Nah ini, saudara, ya. Kadang-kadang kita masuk ke dalam suasana apa maunya kita. Suasana apa maunya perasaan kita. Kita kadang-kadang lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita, mengiringi kita dalam setiap langkah kehidupan kita, ya. Saya pakai ini tuh keyakinan ini bahwa setiap langkah saya Tuhan ada kok tolong saya. Jadi apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, saya selalu maju, saudara. Apapun masalah yang ada, saya maju. Tidak pernah saya mundur. Karena saya percaya, ya, kalau saya mengandalkan logika saya, pasti saya akan nggak mau di situ. Ya, siapa di sini yang mau berada dalam posisi yang susah? Pasti logika kita akan berkata, jangan deh. Tapi saudara, ketika ada masalah itu maju, saudara, jalani. Ya, jangan pakai perasaan. Ya. Matius 44 ayat ke-11. Tuhan mengetahui rencana-rencana manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ya, Matius 44 ayat ke-11, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena apa, saudara? Sejak manusia diciptakan, Tuhan telah menentukan sampai akhir hidup kita. Walaupun kita merancangkan sesuatu, saudara, ya, Tuhan sudah rancangkan kok kehidupan kita. Tapi kita bisa minta, saudara, ya. Di Alkitab ada seorang raja atau hamba Tuhan yang umurnya sudah ditentukan sekian tahun. Siapa, saudara? Mungkin ada yang tahu? Hizkia, ya. Hizkia. Berapa umurnya? Yang suka baca Alkitab? Berapa tahun? Tuhan tetapkan umurnya, tapi ketika dia berdoa Tuhan panjangkan. Ada yang paham? Iya, baca lagi Alkitab. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangan kita mengandalkan logika kita, ya, tapi kita bisa kok minta kepada Tuhan. Ketika kita sudah mulai gamang atau ragu, kita pakai logika kita, tapi kita juga bawa Tuhan, ya, kedepankan Tuhan. Kita boleh merancangkan sesuatu, saudara, ya. Dalam setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, boleh kita merancangkan. Tapi itu rancangan manusia. Makanya ayat ini dikatakan rancangan manusia sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Kalau orang itu mengandalkan logika dan perasaan. Tapi ketika dia mau merancangkan sesuatu, dia berdoa kepada Tuhan, ya, Tuhan akan bisa ubahkan. Rancangan itu boleh menjadi rancangan berhasil. Menjadi rancangan yang penuh damai dan sejahtera. Kemudian 1 Korintus 3 ayat ke-19. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah,
Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ayat ke-20, dan di tempat lain dikatakan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Apapun yang manusia rancangkan, ya, Tuhan katakan sia-sia. Kalau orang itu merancangkan berdasarkan logika. Tapi ketika orang itu mau merancangkan sesuatu, dia berdoa kepada Tuhan, kemudian dia merancangkan segala sesuatu, artinya Tuhan dikedepankan, baru logikanya. Jangan logika dulu baru Tuhan, salah saudara. Minta dulu kepada Tuhan, minta hikmat, baru kita merancangkan. Kalaupun terjadi, puji Tuhan, berarti Tuhan mendengar setiap doa saya dan saudara. Ya. Orang dunia biasa merancangkan segala sesuatu dengan logika. Ketika dia gagal, maka dia mempersalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, yang kelima di sini dikatakan tidak mengandalkan logika dan perasaan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan tidak panjang pada pagi hari ini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Karena sebentar saya akan ke bandara, saudara ya, karena ada tugas pekerjaan di kantor. Ya, tema bulan ini adalah gereja sehat dengan sesama, ya. Subtema bulan ini karakter saksi Kristus. Ya, tadi kita sudah belajar yang harus dihindari adalah yang pertama tidak suka menuntut, kemudian tidak memiliki sifat yang kekanak-kanakan, tidak suka mencari kesalahan orang lain, tidak suka mengeluh dalam setiap permasalahan hidup kita, kemudian tidak mengandalkan logika, selalu ke depan dengan Tuhan baru rancangkan apa yang akan kita lakukan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hidup saya dan saudara adalah perjalanan yang masih panjang yang harus kita jalani. Tujuan dari kekristenan adalah kekekalan. Ya. Selama kita hidup di dunia ini, tujuan kita satu, saudara. Kita hanya mencari perkenanan Tuhan agar kita masuk dalam kekekalan dan menerima mahkota kehidupan. Memang di dunia ini kita harus bekerja, berusaha. Menjadi orang yang berhasil dan sukses itu adalah kehendak Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Tapi itu bukan tujuan kita, saudara. Ya, tujuan kita adalah mempersiapkan agar kita boleh menerima mahkota kehidupan dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan kita seperti bangsa Israel, saudara ya. Ketika Tuhan izinkan dia harus keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, bangsa ini selalu bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Ya, seandainya kami masih ada di Mesir walaupun kami jadi budak, kami bisa tetap makan. Mengeluh dan mengeluh membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, membuat kita tidak mengerti karakter untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi kita jauh menjadi garam dan terang dunia. Kita angkat pujian, ya. Pujian ini pujian yang memberkati saya, saudara ya. Tadi Ibu Gembala sempat menyinggung Ibu Gembala kami yang sudah dipanggil Tuhan, ya, Tante Ellen. Ini adalah pujian dia sebelum dia dipanggil Tuhan. Pujian ini selalu dinaikkan. Pujian ini adalah pengingat bagi kami agar kami mau melayani Tuhan dengan sisa hidup yang ada. Hidup ini adalah kesempatan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Amin. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah
Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau pilih kami menjadi anak terang-Mu Tuhan. Engkau pilih kami menjadi garam-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan, ketika kami ada di dunia ini Bapa, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, setiap masalah, pergumulan dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, adalah pembentukan diri kami Tuhan, agar kami memiliki karakter saksi Kristus, saksi Kristus yang kuat Tuhan, saksi Kristus yang bercahaya, yang menerangi kegelapan, yang menggarami yang tawar hati kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan menyiapkan mahkota kehidupan dalam kehidupan kami. Itulah Tuhan, tujuan kami hidup di dunia ini Tuhan. Kalaupun Tuhan perkenanan kami memiliki berkat yang lebih Tuhan, maka izinkan juga Tuhan lewat berkat itu Tuhan, kami memberi untuk Engkau Tuhan, untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Buka hati kami Tuhan, jangan kami menjadi orang yang pelit untuk menabur Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa kepadamu meminta berkat, yang kami pikirkan Tuhan beri, bahkan yang tidak kami pikirkan Engkau adakan Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi-Mu Tuhan, kami menjadi pelita-Mu Tuhan, kami menjadi garam-Mu dimanapun kami berada, di kantor kami, di pelayanan kami, di usaha kami, di pendidikan kami, di kampus kami, di sekolah kami Tuhan. Engkau ada bersama kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala kami yang ada pada saat ini Tuhan. Berikan senantiasa kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan, hikmat yang lebih dari Tuhan, menyertai penggembalaan Ibu Gembala di tempat ini, membawa kami jemaat-Mu lebih mengerti dan mengenal Engkau secara benar ya Bapa. Berkati anak-anaknya, anak mantu, cucu yang ada, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Lebih heran lagi, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seberapa banyak kita diberkati firman Tuhan? Saudara siap menjadi saksi Kristus? Amin, haleluya. Saudara tidak mudah, tapi itu berkat Tuhan, kita pasti melalui. Haleluya, kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Yes, aku kan bersuka karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Suka karena kasih-Mu. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Menari memuji kebesaran-Mu, karena
Kau selalu bersama Yesus. Kau semua kuasa. Hidup untuk menyenangkan Allah yang benar, Allah yang setia dan benar. Yes, tak pernah tinggalkan aku. Kau selalu bersamaku Yesus. Kau semua kekuatan. Hidup untuk menyenangkanmu. Yeah. Woo. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati setiap persembahan kita. Dan kita akan masuk di dalam pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih buat hambanya yang sudah menjadi seruan berkat buat kita pagi hari ini. Terima kasih buat pelayanannya, berkati pekerjaan dan keluarga. Lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, pengumuman kita untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Hari Selasa kita ada ibadah keluarga di Pastori. Ya, hari Selasa jam 7. Untuk yang melayani boleh lihat di grup. Dan kembali lagi di hari Kamis. Di hari Kamis ada latihan untuk anak-anak muda yang melayani. Jadi anak-anak muda yang rindu melayani boleh datang di hari hari Kamis jam 7. Dan akan kembali di hari Jumat jam 7 ada ibadah pemuda bagi yang anak-anak muda. Monggo ya, anak-anak muda silakan, yang tujuh merasa masih muda boleh. Ya, kadang-kadang saya datang juga, ya kan? Oke, jadi saudara yang masih muda, yang merasa muda juga lebih lagi. Oke, anak-anak muda boleh ajak temannya ya daripada tidak jelas di tempat lain, lebih jelas kalau kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita akan kembali di hari Sabtu, ada doa di Pastori jam 4. Dan kembali ke hari malamnya, Sabtu malam jam 7 ada latihan untuk pelayan-pelayan akan melayani di hari Minggu. Dan di hari Minggu kita akan kembali ke tempat ini ibadah jam 9, jam setengah 8 di Pakato, saudara. Dan ada pengumuman tambahan sebelumnya, saya persilakan. Shalom. Puji Tuhan. Ya, pengumuman yang pertama tambahan, saya tambahkan sedikit. Saya ingatkan lagi, mesbah keluarga dipindahkan ke Pastori ya. Jadi kita akan ibadah di hari Jumat. Lalu yang kedua, hari Selasa. Lalu yang kedua untuk, ternyata menyimak semua ya, saya ditegur. Puji Tuhan, haleluya. Saya juga salah gitu ya. Terus yang kedua, nanti beberapa orang yang saya chat tadi pagi untuk tinggal sebentar, kita akan bicara tentang Natal. Dan yang ketiga, nah kembali lagi, gereja kita di Pakato itu akan mau pengadaan alat musik, karena di sana baru pakai gitar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mereka melakukan penggalangan dana. Wah, ini sering banget penggalangan dana. Ya saya nggak tahu kenapa. Bulan lalu kita bicara tentang keuangan, bulan ini kita menabur habis-habisan. Amin. Puji Tuhan. Nah, ada di depan nanti akan ada kupon yang seperti ini. Tulisannya ini sapi pendek. Oh ya. Alias babi kan gitu. Ya, jadi ini basar babi mentah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau dibeli itu harganya 90.000 seperti ini ya. Akan dilakukan pengantaran nanti di tanggal 30 Oktober. Nah, sepanjang 3 minggu ini atau bahkan sepanjang 3 minggu ini kalau mau silakan datang aja atau minta aja di Pastori. Atau kalau perlu chat saya boleh, nanti saya akan daftarkan. Gitu ya. Kalau kupon ini kan hanya formalitas. Nanti ngomong aja, Pak saya satu gitu. Nanti saya akan ambilkan ininya. Saya akan catat, kita punya pencatatan. Nah, jadi harganya 90.000 ini babinya mentah ya, bukan mentah babi-babinya enggak. Jadi hitungannya per kilo gitu ya. Hitungannya per kilo nanti akan dikirim. Nah, kita akan dukung ini bentuk penggalangan dana untuk gereja cabang kita yang ada di Pakato. Mereka butuh alat musik, keyboard karena yang mengembalakan di sana ternyata pemain keyboard juga kan gitu. Jadi katanya enggak enak kalau enggak ada keyboardnya gitu ya. Kita aminkan juga. Gitu. Nanti kita akan bantu, saya yakin semua jemaat Tuhan di sini terbeban untuk pelayanan bersama. Amin. Sepanjang apa yang Tuhan kasih di kita sudah belajar bahwa setiap kali Tuhan memberikan kita berkat yang lebih, maka yang pertama harus kita lakukan adalah memperbesar kapasitas kita untuk menabur. Yang setuju katakan amin. Nah,
Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara ada yang pertama kali hadir di tempat ini, monggo dengan hormat bisa berdiri, bangkit berdiri bersama-sama. Ada, enggak usah malu-malu. Ada yang pertama kali hadir boleh berdiri di tempat. Boleh? Oke, boleh. Bapak Ibu Saudara yang mungkin ini boleh kasih selamat datang ya, selamat datang di keluarga GBI Oikumene ya. Jadi Saudara, masih anak muda, oke, anak muda ya, sebelah sana enggak ya, anak muda, oke. Anak muda selamat datang ya, oke, selamat datang. Next, kalau belum ibadah di tempat lain boleh di sini bergabung ya. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin yang ada yang mau terlibat di dalam pelayanan boleh menghubungi Mas Esra ya, dan anak-anak muda yang lain tuh boleh terlibat di dalam pelayanan. Haleluya, kita terbuka, kita mau bertumbuh bersama-sama, maju bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naik ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib kuasa, ajaib kami limpah dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang menolong kami siang dan malam. Bahkan Allah yang memberkati dengan penuh kelimpahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami dipilih, kami ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak-anak tebusan darah Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di akhir ibadah kami pada siang hari ini, kami berdoa syafaat kepadamu sebagai ucapan syukur kami kepada Allah. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menguatkan, Allah yang menghiburkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami buat bagimu pada siang hari ini menyenangkan hati Bapa di sorga. Bapa disenangkan pada pagi hari ini lewat pujian dan penyembahan kami, lewat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami kuat, bahkan saat hati kami semakin menyala-nyala mencari Engkau Tuhan.
makin serupa dengan Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya anak-anak yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan Engkau berkati. Apapun yang umat-Mu, anak-anak-Mu lakukan Tuhan, biarlah kiranya itu berkenan bagi Bapa di sorga. Lewat semuanya itu Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah melayani kerja-Mu pada pagi hari ini. Seluruh kebutuhan keperluannya Tuhan, cita-cita dan pengharapannya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Yang mencari pekerjaan, yang masih kuliah, yang masih pelajar Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengerti apa yang anak-anak-Mu butuhkan. Jadilah seluruh kehendak-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah membentangkan kebenaran firman. Biarlah Engkau semakin menyatakan kuasa-Mu atas hamba-Mu. Engkau pakai dia lebih heran dimanapun dia berdiri membentangkan kebenaran firman. Bahkan pekerjaan tangannya Tuhan, keluarganya, istrinya dan anak-anaknya Engkau berkati, Engkau pelihara dengan sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pertama kali hadir pada pagi hari ini. Biarlah Engkau kasih, Engkau membelas kasihan baginya. Bahkan Engkau bawa dia Tuhan untuk semakin mencari wajah-Mu Tuhan, makin perindu akan Tuhan, sehingga kami sama-sama boleh suatu kala kami boleh berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Memberkati umat yang sudah membawa persembahan bagi-Mu untuk memperbesar kemuliaan-Mu, untuk dipakai untuk melayani pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Sama-sama kami semua diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau semakin peliharakan dengan sempurna Bapa di surga. Kuat baru, sehat baru, semangat yang baru Engkau nyatakan atas hamba-Mu Tuhan, sehingga dia Engkau pakai lebih heran untuk menjadi gembala atas kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di sorga buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke biarlah kiranya kuasa Allah dinyatakan, bahwa Allah sendiri yang menjadi pemimpin kepala atas bangsa dan negara kami. Sehingga negara yang kami cintai, Indonesia ini adalah negara yang aman, tentram, damai dan sejahtera Tuhan ada. Bahkan berkat Tuhan dinyatakan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami boleh bersyukur karena Engkau baik. Kami boleh bersyukur karenalah kami Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami berdoa kepada-Mu Bapa, janganlah sekali-kali Tuhan meninggalkan kehidupan, tapi biarlah Tuhan tinggal tetap bersama-sama kami, memeliharakan kami, bahkan menyatakan kuasa-Nya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Inilah doa, inilah syukur kami Bapa. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat. Haleluya. Turunlah atas kita pada pagi hari ini berkat kekuatan, berkat kesejahteraan, berkat keberhasilan akan mengawali perjalanan hidup kita pagi hari ini, besok dan untuk seterusnya.
mujizat selalu terjadi dalam kehidupan kami bersama. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat bisa tenang sebentar. hatiku Tuhan memimpin. Selamat hari Minggu